Gelombang arus mudik mulai bergeliat pada Jumat. Kita akan pantau situasi terkini arus mudik di ruas tol Cikampek dan di Pelabuhan Merak. Sudah ada produser lapangan Suci Bacin di Cikampek dan juga ada Laurencia Gata di Merak. Kita akan ke Cikampek terlebih dahulu. Selamat sore Suci, bagaimana kondisi arus kendaraan di sana pada sore ini? Ya, selamat sore Beni. Saat ini kami memantau di dekat gerbang tol Cikatama. Kalau kami melihat arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama memang belum ada peningkatan berarti di ruas tol Beni. Dan di belakang saya ini merupakan CCTV dari beberapa CCTV yang berada di sekitar gerbang tol Cikatama Beni. Seperti di KM 67 bisa terlihat memang arus baik dari Transjawa ke Jakarta ataupun dari arah dari arah Jakarta maupun ke Transjawa sama-sama masih belum ada peningkatan, belum ada penumpukan, masih seperti masih normal saja begitu Beni. Dan kalau di kilometer 66 sama saja, namun jumlah kendaraannya lebih banyak daripada dibandingkan di kilometer 67. Beni, sedikit tambahan, tadi memang rencananya awalnya di hari ini 5 April ini akan dilakukan one way Beni, mulai pukul 14 sampai pukul 24 nanti. Namun tadi tepat pukul 14 ini ada keputusan baru bahwa one way ini ditiadakan dan akan statusnya ini akan mengikuti kondisi di lapangan nantinya Beni. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Marketing dan Communication Departemen Head Jasa Marga, ada Mbak Faiza Aryani. Apa kabar Mbak? Baik Mbak, apa kabar? Mbak, hari ini kan tadi rencananya mau dilakukan one way ya Mbak, dari kilometer 72 hingga ke Kali Kangkung. Ini memang diskresinya kan ada di polisi Mbak, tapi kenapa ini tidak jadi hari ini? Apakah karena memang dianggap lalu lintasnya ini masih normal begitu Mbak? Ya betul Mbak, jadi memang awalnya di surat keputusan bersama antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan juga Perhubungan Darat memang hari ini dijadwalkan sejumlah rekayasa lalu lintas termasuk one way. Nah saat ini memang Jasa Marga sifatnya adalah memberikan informasi terkait dengan indikator-indikator rekayasa lalu lintas kepada pihak kepolisian gitu ya. Jadi ketika rekayasa lalu lintas itu belum diputuskan untuk diberlakukan oleh pihak kepolisian, maka bisa disimpulkan indikator yang sudah disepakati oleh para regulator ini belum tercapai gitu ya, sehingga kami masih melihat update di lapangan sambil nantinya kita mengikuti diskresi dari kepolisian terkait dengan pemberlakuan one way-nya. Lalu Mbak, kalau kita bicara tentang one way berarti upaya untuk mengurangi kepadatan dan menghindari kemacetan begitu ya Mbak. Kita kalau udah ngomongin soal puncak mudik yang diprediksi hari ini sampai tanggal 9 nanti, rest area ini bisa menjadi sumber ataupun titik-titik kepadatan. Ini bagaimana Mbak persiapan dari Jasa Marga sendiri untuk mengurai kemacetan atau penumpukan di rest area Mbak? Ya betul Mbak, jadi rest area memang sudah kami identifikasi sebagai salah satu potensi kepadatan yang ada di ruas jalan tol gitu ya. Bahkan ketika rest area padat itu bahkan bisa sampai dengan keluar di lajurnya gitu. Jadi memang kami melakukan perbaikan untuk flow kendaraan di dalam gitu ya, baik itu dalam artian adalah alur kendaraannya sekaligus menambah jumlah parkir gitu ya, karena ini terkait dengan kapasitas rest area. Kami juga menambah sejumlah fasilitas dan pelayanan dengan menambah jumlah bilik toilet. Kami juga mengalihfungsikan toilet pria menjadi toilet yang bisa digunakan oleh wanita, karena wanita cenderung lebih butuh waktu yang lebih lama di toilet gitu ya, sehingga toilet pria bisa menggunakan toilet fungsional tambahan seperti itu. Lalu kami juga selalu menganjurkan masyarakat untuk bisa melakukan take away makanan instead of makan di sana gitu ya. Jadi bisa bergantian dengan pengguna jalan lainnya. Nah, dalam hal ketika terjadi kepadatan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bisa melakukan buka tutup rest area. Nah, ini yang kami imbau kepada pengguna jalan untuk bisa mematuhi arahan petugas di lapangan. Jika rest area yang sudah dituju itu penuh, maka kami mohon bantuannya, kami mohon kerjasamanya untuk bisa menggunakan rest area selanjutnya atau bahkan rest area yang ada di luar akses tol seperti itu. Terima kasih Mbak Faiza. Begitu juga dengan aturan mematuhi 30 menit maksimal ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Nah, sedikit tambahan juga Beni, bahwa sampai pukul 15 tadi kami mencatat memang ada peningkatan di gerbang tol Cikatama ini, yaitu ada tadi hingga pukul 15 ada sekitar 31.000 kendaraan yang menuju ke arah Transjawa. Sementara itu rilis dari pihak Jasa Marga
Marga sendiri kemarin terjadi peningkatan 103% di hari pertama dan kedua di Hamin 7 dan Hamin 6 mudik, yaitu mencapai 105.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek utama ini. Beni. Baik, Suci, sudah mulai ada peningkatan, namun masih terlihat cukup ramai lancar sehingga tidak tadinya ada one way juga belum diberlakukan. Namun para pemudik juga harus memperhatikan juga kapan nanti akan diberlakukan one way untuk melihat dari kondisi bagaimana di lapangan dan juga dari keterangan dari pihak Jasa Marga tadi juga untuk memperhatikan bagaimana di rest area untuk tetap memperhatikan waktu maksimal 30 menit mungkin buat yang tadi akan makan bisa take away begitu ya. Baik, terima kasih Suci atas laporan Anda dan juga wawancara Anda tadi dengan pihak Jasa Marga. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Pelabuhan Merak. Sudah ada Laurencia Gata di sana. Selamat sore Laurencia, bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak pada sore ini? Ya, selamat sore Beni. Memang ini sudah mulai padat ya, karena memang diprediksi hari ini tanggal 5 April hingga tanggal 8 ini merupakan puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Namun memang diantisipasi atau dihimbau bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Merak nanti malam akan mulai padat dan juga ramai, Beni. Nah, dapat kami sampaikan bahwa menurut data PT ASDP per 4 sampai 5 April pukul 8 pagi tadi, di Pelabuhan Merak sendiri ini sudah ada 44 kapal yang melayani melalui 1 dermaga eksekutif maksud kami, dan juga 6 dermaga reguler. Dan sudah ada lebih dari 75.000 penumpang yang diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Dan di Ciwandan merupakan salah satu alternatif pelabuhan bantuan yang akhirnya dijadikan alternatif untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Merak ini, di mana sudah ada 10 kapal yang melayani dan sudah ada lebih dari 17.000 kendaraan yang diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk mengetahui lebih seperti apa antisipasi dari pihak Ditlantas, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Leganek Mawardi selaku Dirlantas Polda Banten. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak, ini kan sudah memasuki puncak arus mudik nih Pak di Pelabuhan Merak. Nah, ini antisipasinya atau persiapannya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Kita sudah antisipasi jauh hari ya, mulai dari rapat koordinasi, kemudian kita sudah simulasi jalur, kita juga latihkan untuk skenario yang mungkin bisa terjadi, dan juga kita menggelar semua personil dan pos-pos pengamanan. Dan ini mulai kita laksanakan sejak operasi ketupat tahun 2024 kemarin, kurang lebih 2 hari yang lalu, dan kita sudah menganalisa untuk setiap harinya flow daripada arus lalu lintas ini nanti melalui traffic accounting yang ada, mulai dari gate Cikupa untuk yang memasuki wilayah Banten sampai dengan wilayah di Merak Banten ini tadi. Terima kasih. Baik. Dan Pak, apakah akan diterapkan seperti tahun lalu di mana ada delaying system selama puncak arus mudik ini Pak? Baik, itu untuk pelaksanaan delay system ada situasional, melihat dari karakteristik situasi, baik itu hijau, kuning maupun merah. Apabila antrian sudah panjang melewati kilometer 97 atau melewati gerbang tol Merak, maka kita akan coba menggunakan delay system dari gate Cikupa, rest area 43, rest area 68. Demikian juga dengan yang di jalan arteri. Apabila roda 2 ini cukup padat, yang kapasitas untuk pelabuhan Ciwandan tidak memenuhi, ada buffer area yang ada di JLS, kemudian ada di Polres Serang Kota, kemudian ada di Cikande, dan juga ada di Balaraja. Itu akan kita gunakan sebagai buffer area. Lebih banyak untuk roda 2, karena roda 2 ini memang harus banyak tempat istirahat, karena mereka perjalanan menggunakan motornya cukup jauh. Dan di situ sudah siapkan untuk sarana prasarana yang cukup memadai, tempat istirahat, UMKM, toilet, dan sarana ibadah dan lainnya. Terima kasih. Baik, jadi memang delaying system ini akan diterapkan sebagai tempat transit seperti itu ya Pak ya? Betul. Jika memang nanti Pelabuhan Merak ini terjadi kepadatan gitu ya Pak ya? Karena lebih baik berhenti dan beristirahat di tempat rest area daripada harus beristirahat di tengah-tengah jalan, apalagi jalan tol, sangat berbahaya dan tidak nyaman. Demikian. Baik Pak, dan untuk di tol sendiri Pak, apakah akan diterapkan rekayasa lalu lintas di tol Tangerang Merak ini Pak? Untuk rekayasa lalu lintas saat ini masih berjalan seperti biasa karena ada 2 lajur, baik itu nanti kita gunakan sebagai arus balik
Ya, karena bongkaran dari Sumatera untuk mengarah ke Jawa, terus sebenarnya kan kita digunakan untuk tol itu tadi. Itu harus secara simultan dan tidak ada hambatan di situ, makanya kita gunakan responsif. Ada tim kita, tim respon dari PJR, kemudian tuh sinergi dengan pengelola jalan tol, kesehatan juga, untuk membela ada situasi-situasi yang emergensi di dalam tol. Contohnya kemacetan, kecelakaan, bencana, dan lain sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak. Sukses selalu. Terima kasih. Ya Beni, jadi memang sudah ada antisipasi yang dilakukan sejak jauh-jauh hari dan akan diterapkan ketika nanti akan atau jikalau terjadi penumpukan pemudik di Pelabuhan Merak ataupun di Pelabuhan Ciwandan. Kembali ke Anda Beni. Baik, Laurencia, memang sudah terlihat ada kepadatan di belakang Anda dan juga tadi dari gambar drone memang sudah ada kepadatan dan nanti tadi seperti ada keterangan Anda juga bahwa nanti malam juga akan mulai lebih padat lagi. Jadi kita juga himbau kepada para calon pemudik untuk mempersiapkan mungkin makanan atau minuman lebih begitu ya untuk mengantisipasi kepadatan nanti malam. Terima kasih Laurencia Gata di Pelabuhan Merak dan juga tadi sebelumnya juga ada Suci Banci di Cikampek. Terima kasih, selamat bertugas kembali.